Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1771-1775. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar surga istana leluhur, kedamaian abadi dan pasukan dari berbagai dunia masih mundur dengan tertib. Kaisar Yan Feng, Lin Yuxiu, kepala desa, dan yang lainnya tetap tinggal di belakang. Mereka hanya akan pergi setelah pasukan terakhir telah pergi. Pada saat itu, mereka melihat sebuah tembok besar. Tembok yang didirikan di sebelah timur istana leluhur itu sangat tinggi, sangat panjang, dan sangat lebar pula. Itu jelas tidak dapat disebut tembok, tetapi lebih seperti tembok surgawi. Geografi pegunungan dan sungai di tembok masih terus berubah. Seseorang telah menggunakan sejumlah besar mana untuk mengubah arah geografi, mengubah tembok surgawi menjadi segel besar. Alam binatang. Naga Kilin tiba-tiba berteriak, alam binatang juga telah dilipat. Yaner berdiri di sampingnya dan melihat ke kejauhan. Apa yang melipat istana leluhur bukan hanya kemampuan ilahi spasial. Jika itu hanya kemampuan ilahi spasial, alam binatang buas tidak akan terlipat. Itu adalah kekuatan sihir hebat sejati yang telah dengan paksa melipat istana leluhur, menyebabkan alam binatang di belakang istana leluhur muncul. Alam binatang berada dalam segel. Jauh sebelum era Han Panjang tiba, Kaisar Surgawi Dewa Kuno telah memimpin semua dewa kuno dan praktisi kuat di antara para dewa di dunia untuk menyegel istana leluhur di belakang 10.000 dunia di surga. Itu mengisolasi istana leluhur dari 10.000 dunia di surga. Kemudian, Kinmu dan 10 orang bijak surgawi datang ke sini dan menghancurkan segel istana leluhur, tetapi segel itu tidak sepenuhnya hancur. Bagian belakang dunia yang tak terhitung jumlahnya masih ada di dalam segel dan telah berevolusi menjadi dunia binatang. Ketika dinding surgawi itu berdiri, Naga Kilin segera merasakan segel yang ditinggalkan oleh para dewa dari zaman dahulu kala. Satu persatu, segel dunia binatang di belakang istana leluhur hancur seperempat. Sebagai penguasa alam binatang yang baru, dia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang alam binatang. Alam binatang di belakang istana leluhur adalah tempat yang paling makmur di antara banyak dunia di surga. Sekarang setelah perubahan yang begitu tiba-tiba terjadi, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dinding itu masih menjulang dan terus berubah, melampaui pohon dunia dan berdiri di langit. Nenek si buru-buru memotong jembatan relokasi energi roh yang mengarah ke kedamaian abadi dan berteriak, kerusuhan magnetik asal, hentikan relokasi bersama. Dia segera menerkam jembatan pergeseran energi roh lainnya. Kaisar Yan Feng, Lin Yuxiu, kepala desa, dan yang lainnya telah maju untuk menghentikan jembatan pergeseran energi roh tersebut. 1 juta dewa dan iblis yang tersisa tidak dapat memasuki jembatan peralihan bersama, sehingga mereka tidak dapat menahan rasa bingung. Nenek berteriak, semuanya, waspada dan bersiap. Bersiaplah menyambut kerusuhan magnetik origin. Semua orang dengan cepat mengatur ulang pasukan mereka dan menyiapkan formasi. Nenek si berdiri di garis depan dan mengeksekusi kemampuan ilahi magnet asalnya, memimpin bawahannya untuk mengeksekusi 10.000 roda dao seni dan bersiap untuk bertempur. Langit berbintang tampak tenang. Semua orang melihat ke arah tempat istana leluhur dibangun, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka hanya merasa bahwa tembok surgawi yang membentang di utara dan selatan menjadi semakin megah. Tiba-tiba, surga yang paling dekat dengan istana leluhur di langit berbintang bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong mereka menjauh. Rambut Wei Suifeng berdiri tegak. Rambutnya tiba-tiba berdiri seperti landak saat dia berkata dengan tegas, semuanya, bersiap dan aktifkan 120% mana kalian. Dampak kerusuhan metamagnet istana leluhur beberapa kali lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Semua orang langsung menjadi sangat gugup. Langit sedang didorong. Tampaknya tidak bergerak terlalu jauh, tetapi itulah yang dapat mereka lihat dengan mata mereka. Faktanya, jarak pergerakan langit ini oleh badai magnetik di langit berbintang benar-benar mengejutkan. Artinya, intensitas badai magnetik yang disebabkan oleh perubahan geografis istana leluhur sangat mengerikan. Dampak badai magnetik itu pasti begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Di langit berbintang, bintang-bintang tiba-tiba tampak mengamuk.
Mereka tertiup oleh sinar cahaya dan bergoyang ke segala arah. Kadang-kadang, bintang-bintang menjadi seperti panekuk, di waktu lain, mereka ditarik sangat panjang, dan di waktu lain, mereka menyusut menjadi bola, di waktu lain, mereka mengembang ratusan kali lipat. Itu sangat aneh. Salah satu galaksi bergoyang. Tiba-tiba, lengan bintang itu bengkok, seolah-olah telah ditinju oleh raksasa yang tak terlihat. Miliaran bintang di galaksi itu juga menjadi sangat aneh dan kacau. Sudut mata semua orang berkedut. Kerusuhan magnetik asal akhirnya mencapai mereka. Ledakan, cahaya tak berujung tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Kekuatan kerusuhan magnetik asal terpancar, dan ruang itu langsung terdistorsi. Semua jenis kekuatan luar biasa meregang dan memampatkan mereka ke segala arah. Beberapa orang ditarik ke dalam barisan panjang, beberapa orang ditekan menjadi kacang kecil oleh kekuatan tak berujung, dan tubuh beberapa orang melompat. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa mereka terbagi menjadi ribuan bagian, dan setiap bagian tubuh mereka berada di ruang yang berbeda. Yang lebih aneh lagi adalah mereka menyadari bahwa mereka masih hidup. Meski begitu, mereka tidak mati. Hal ini disebabkan oleh magnet asal yang terlalu kuat, sehingga ruang yang berbeda terpecah. Meskipun mereka berada di ruang yang berbeda, tubuh jasmani mereka masih terhubung. Segala macam formasi dalam kedamaian abadi dipicu, dan semua orang bekerja sama untuk menjalankan kemampuan ilahi magnet asal mereka untuk menghadapi kerusuhan magnet asal. Namun, kekuatan kerusuhan magnet asal ini melampaui harapan mereka, menyebabkan jatuhnya korban di antara para prajurit. Pada saat itu, bintang-bintang di langit berbintang tiba-tiba menjadi semakin terang. Cahaya bintang berkumpul dan berubah menjadi wajah besar sang adipati surgawi. Wus, cahaya bintang yang sangat tebal jatuh. Itu adalah tangan adipati surgawi yang dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi bagian depan pasukan yang berkekuatan jutaan orang. Semua orang merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka melihat tangan adipati surgawi terus-menerus hancur dalam kerusuhan magnet asal. Tak lama kemudian, telapak tangan itu terhempas, memperlihatkan kerangka yang dibentuk oleh inti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, adipati surgawi berhasil menghalaunya dan akhirnya selamat dari gelombang badai magnet asal ini. Nenek menghela napas lega. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa setiap pasukan dalam keadaan kacau, banyak orang yang ahli dalam kemampuan ilahi magnet asal membantu para dewa dan iblis yang terperangkap akibat badai magnet asal. Tidak diketahui berapa banyak senjata dewa di tangan para dewa dan iblis yang hancur. Beberapa di antaranya meleleh, beberapa hancur, beberapa berubah menjadi bongkahan besi besar, dan beberapa ditarik menjadi garis tipis. Simbol yang tercetak di senjata dewa hampir hancur total. Kekuatan kemampuan ilahi magnet purba itu sangat mengejutkan. Kemampuan ilahi ini awalnya dikendalikan oleh Dewa Bumi Primordial, dan merupakan salah satu dari 36 dao besar bumi. Setelah Ibu Bumi meninggal, sangat sedikit orang yang mampu melepaskan kemampuan ilahi magnet purba sedemikian rupa. Bahkan jika Ibu Bumi masih hidup, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Nenek Si adalah salah satu dari sedikit makhluk yang berhasil mengolah kemampuan ilahi magnet primordial hingga surga ke-30, jadi saat kerusuhan magnet primordial di Istana Leluhur terjadi, dia sudah merasakan bahaya dan memberikan peringatan dini. Ada perubahan drastis di Istana Leluhur, ayo cepat pergi. Kaisar Yanfeng berteriak, segera masuki jembatan peralihan energi spiritual. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya. Yang mulia, jembatan pergeseran saling energi roh telah hancur. Kaisar Yanfeng terkejut dan buru-buru menoleh. Ia melihat bahwa beberapa jembatan pergeseran energi roh yang mereka bangun telah hancur total oleh kerusuhan magnetik asal, mengubahnya menjadi tumpukan besi tua. Tinggalkan langit berbintang segera. Nenek tiba-tiba merasakan sesuatu dan berteriak, maju terus. Gelombang kedua kerusuhan magnetik akan datang. Saat suaranya jatuh, langit runtuh dan bumi retak di utara Istana Leluhur, dan dinding surgawi kedua menjulang dengan gemuruh. Kaisar Yanfeng segera memberi perintah agar semua orang mundur dan lari dari langit berbintang ke dunia asal. Pada saat yang sama, di Suandu, Adipati Surgawi mengerahkan kemampuan ilahinya, menyebabkan sungai surgawi bergetar hebat. Sungai itu berubah dari langit berbintang dan menyebar di depan mereka. Sejuta dewa dan iblis melangkah di sungai dan menuju ke arah kedamaian abadi. Naga Kilin khawatir sesuatu akan terjadi di dunia binatang, jadi dia segera memimpin pasukan dunia binatang kembali ke dunia binatang. Yan Er segera mengikutinya. Nenek Si ragu sejenak dan tertinggal satu langkah di belakang. Dia tidak mengikuti pasukan perdamaian abadi. Nenek, apakah kamu khawatir tentang Muer? Kepala desa berada satu langkah di belakang dan juga tidak bisa mengimbangi pasukan. Nenek menatapnya tajam dan mencibir, kenapa kamu tinggal di sini?
Kepala desa menggelengkan kepalanya. Bukan hanya aku yang tinggal di sini. Mereka juga tinggal di sini. Nenek Si menoleh dan melihat Matua, Buta, Tuli, apoteker, bisu, dan yang lainnya juga tetap tinggal di belakang. Ling Yuxiu juga diam-diam meninggalkan pasukan dan berjalan mendekat. Hanya ada satu orang yang berani melakukan hal seperti itu di istana leluhur yang terlipat. Ling Yuxiu berkata, itu suamiku. Suamiku sangat berani, dia tidak punya, dia berhenti sejenak. Mute melanjutkan, dia melakukan segala macam hal jahat. Benar, orang yang membungkam istana leluhur adalah muer keluarga kita. Ling Yuxiu berkata, sebelumnya, ketika aku melihat kebangkitan istana leluhur, aku masih sedikit ragu. Kemudian, aku melihat tembok surgawi lainnya muncul, jadi aku yakin bahwa suamiku sedang menyegel istana leluhur. Karena dia menyegel istana leluhur, dia pasti tidak akan meninggalkan istana leluhur. Sebaliknya, dia menyegel dirinya sendiri di dalamnya. Jika aku menikahi seekor ayam, aku akan mengikuti seekor ayam. Jika aku menikahi seekor anjing, aku akan mengikuti seekor anjing. Oleh karena itu, aku hanya bisa tinggal di belakang. Nenek melirik semua orang, tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, karena kalian semua ingin tetap tinggal, maka kita akan menyerbu ke istana leluhur. Jika aku pergi ke istana leluhur sendirian, aku pasti akan menghadapi bahaya. Dengan bantuanmu, aku bisa lebih atau kurang melindungi diriku sendiri. Namun, istana leluhur sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. Kepala desa dan yang lainnya mengangguk berulang kali dan berkata, Ibu mertua, beritahu kami saja. Ibu mertua melirik dinding surgawi kedua yang menonjol dan berkata, badai magnet kedua akan segera datang. Mari kita masuk ke istana leluhur sesegera mungkin untuk bersembunyi. 9 orang itu langsung menuju ke istana leluhur. Tepat saat mereka memasuki langit di atas istana leluhur, badai magnet kedua pun tiba. Mereka mendongak dan melihat aurora muncul di mana-mana di langit istana leluhur. Aurora berwarna-warni dan indah. Pada saat ini, dinding surgawi perlahan menjulang di sebelah barat istana leluhur, menyebabkan ekspresi mereka menjadi serius. Segel istana leluhur sudah setengah jadi. Kita akan pergi ke selatan dan menunggunya. Nenek berkata cepat, kita pasti akan menemuinya di selatan. Di atas perahu emas, 3 ketua aula, Zhao Yang, He Huan, dan Phoenix, sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Su Senghua, Lan Yutian, Dewa Bulan, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Para dewa kuno yang menyegel istana leluhur sudah menjadi pemandangan yang paling cemerlang dalam sejarah zaman ke-17 dan membuat orang-orang merindukannya. Yang sedang dilakukan Kinmu sekarang adalah melipat paksa ruang istana leluhur untuk membuatnya menjadi sangkar besar. Dia ingin menyegel 2 kekuatan besar, termasuk para pemuja surgawi dan praktisi Dao seperti istana Mikrov dan pohon dunia, semuanya disegel dalam sangkar besar ini. Gerakan ini bahkan lebih spektakuler daripada adegan para dewa kuno menyegel istana leluhur saat itu. Gerakan ini bahkan lebih besar, dan kemampuan yang digunakan berkali-kali lebih tirani. Tidak mungkin istana Mikrov disegel. Master Aula Huan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Ketujuh melakukan ini hanya akan membuat kita tertawa. Dia mengungkapkan keyakinannya pada kekuatan istana Mikrov. Tidak seorang pun dapat menyegel istana Mikrov. Siapapun dari 72 kepala aula istana Mikrov dapat menghancurkan segel Tuan Muda Ketujuh, apalagi Tuan Muda istana Mikrov. Itu benar. Palace Master Phoenix melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, selama kita mempercayakan diri pada kehampaan dan mendapatkan pijakan yang kuat di alam semesta ini tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan kita. Kepala istana Zhao yang ingin berbicara, tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan erangan teredam dan memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya tampak menunjukkan tanda-tanda tidak dapat ditekan. Kaisar pendiri Qinye berkata dengan santai, Tuan Muda Ketujuh menyegel istana leluhur dan mengubahnya menjadi sangkar. Hanya keempat dinding yang tidak meninggalkan segel pada mereka. Apakah menurutmu dia memberimu kesempatan untuk bertahan hidup? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Kaisar Surgawi Hao Tian masih berusaha sekuat tenaga untuk mencap kekosongan dan mengolah surga yang agung. Alasan mengapa Tuan Muda Ketujuh meninggalkan langit adalah untuk menutup 36 lapisan kekosongan sehingga kamu tidak punya tempat untuk beristirahat. Kaisar Qinye mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, istana leluhur akan menjadi medan pertempuran bagi kita untuk bersaing. Hanya pemenang terakhir yang akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kepala aula, He Huan dan Phoenix menatap langit istana leluhur. Jika Kinmu benar-benar menyegel 36 lapisan kekosongan istana leluhur, itu memang akan menyebabkan para praktisi Tao istana Miluo turun, tetapi mereka tidak akan dapat mencapai Tao di zaman ke-17.
Jelas, tujuan Kinmu tidak sesederhana berurusan dengan praktisi Tao Istana Miluo. Tujuannya adalah berurusan dengan Pak Tua Wuya dan para pengikutnya. Kemampuan Pak Tua Wuya setara dengan Tuan Muda Istana Miluo, tetapi dia memiliki banyak pengikut. Akar pohon dunia meluas ke sungai kekacauan alam semesta pada zaman prasejarah. Ada banyak praktisi kuat yang belum mencapai Dao pada zaman prasejarah yang ingin menggunakan jalannya untuk memasuki zaman ke-17 untuk bertahan hidup. Kekuatan-kekuatan Pak Tua Wuya dapat dibayangkan. Sebagian besar praktisi kuat yang menyertainya belum mencapai Dao, jadi mereka semua berharap untuk mencapai Dao di zaman ke-17. Jika Kinmu menyegel istana leluhur dan bahkan kekosongan istana leluhur, para praktisi kuat di bawah Pak Tua Wuya bisa melupakan tentang mencapai Dao setelah memasuki zaman ke-17. Jika Kinmu menyegel istana leluhur dan bahkan kekosongan istana leluhur, para praktisi kuat di bawah Pak Tua Wuya bisa melupakan tentang mencapai Dao setelah memasuki zaman ke-17. Tuan Muda ke-7 memiliki kemampuan seperti ini. Kepala Aula, He Huan, tiba-tiba tersenyum. Dia adalah wanita tercantik di antara 72 aula Istana Miluo, dan setiap kerutan dan senyumnya menggerakkan hati orang-orang. Dia memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mungkin setelah kembali ke masa lalu, Tuan Muda ke-7 memiliki kemampuan seperti ini, tetapi saat ini, pencapaian Tuan Muda ke-7 belum mencapai tingkat kepala aula. Dia bahkan bukan seorang praktisi Tao. Menutupi istana leluhur sudah menjadi batasnya. Dia tidak dapat menyegel kekosongan. Kaisar pendiri Qin Ye tersenyum. Inilah kentunganku. Aku tahu masa depan dari mulut Tuan Muda ke-7. Aku bisa tahu segalanya tentang masa depan. Aku tahu tentang kekalahan Istana Mikrov di masa depan dan kekalahan Pak Tua Wuya. Aku juga tahu tentang kalian bertiga. Tatapannya menyapu wajah Hallmaster Radiant Sun, Hallmaster Phoenix, dan Hallmaster He Huan. Dia tersenyum hangat. Aku tahu kekalahanmu. Aku bahkan tahu semua jurus yang kau gunakan dalam pertempuran ini, juga metode yang kau gunakan untuk menghadapi pedangku. Ekspresi Huan dan Phoenix berubah drastis, sementara Hallmaster Radiant Sun menjadi semakin bingung. Luka pedangnya menjadi semakin parah. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan luka pedangnya. Dia tidak mendengar kata-kata Qin Ye dengan jelas. Aku bahkan tahu jurus mana yang membuatmu mati dan berapa banyak luka yang kau miliki. Tatapan mata Kaisar pendiri tertuju pada Master Aula Radiant Sun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kau akan mati dalam pertempuran ini dengan kami. Orang pertama yang kubunuh dengan pedang daoku adalah Master Aula Radiant Sun. Roh primordialnya telah kumusnahkan, dan kesadarannya telah kumusnahkan oleh Lang Bao. Semangat Lang Bao terangkat saat mendengar ini. Wilayah kekosongan pamungkas Yue yang terhormat telah tersebar, dan itu akan memungkinkan pedang Dao tertinggiku untuk melawan salah satu dari kalian bertiga pada saat yang sama. Pedang Dao adalah Dao Agung yang paling tajam, dan itu membunuh dengan sangat cepat. Kepala Balai Matahari Terang meninggal dengan sangat cepat, dan orang kedua yang meninggal adalah Kepala Balai He Huan. Kaisar pendiri mengalihkan pandangannya ke Hallmaster He Huan. Dia berkata dengan tenang, 2 buah Dao Hallmaster He Huan dihancurkan oleh pedang Dao milikku. Pohon Dao itu dikirim ke jurang maut oleh Su Senghua dan Lan Yutian dan berubah menjadi ketiadaan. Istana berhargamu rusak dalam tabrakan dengan istana suci pedang Dao milikku. Saat kau terluka, Yang Mulia Surgawi telah meledakkan roh primordialmu keluar dari tubuhmu. Buah pedang Dao milikku memasuki ruang di antara alismu dan menghancurkan semua indera spiritualmu. Senyum di wajah ketua Balai He Huan membeku, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Tatapan mata Kaisar pendiri tertuju pada Hallmaster Phoenix, tatapannya acuh tak acuh. Hallmaster Phoenix tewas di tangan Tuan Muda ke-7. Saat kau menyerang, kau menerobos kekosongan puncak Celestial Master Yue dan melukai semua orang. Namun setelah kau melukai kami, Tuan Muda ke-7 telah memperoleh segel agung dari sangkar istana leluhur. Kau tampaknya berada di atas angin, namun saat kau akan berhasil, Tuan Muda ke-7 merenggut nyawamu. Luka fatalmu ada di antara kedua alismu. Ia menggunakan kemampuan ilahi istana Mikrov untuk langsung menembus roh primordialmu dan menghancurkan Dao Agungmu. Ekspresi kepala istana Phoenix berubah drastis. Pada saat ini, kekuatan pedang Dao meledak di mata Kaisar Qin Ye. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan berteriak, serang. Tepat saat suaranya terdengar, cahaya pedang meledak. Cahaya yang menyilaukan itu beresonansi dengan surga Daluo, pohon Dao, buah Dao, dan kuil pedang Dao. Pedang Dao meningkat ke puncaknya dalam sekejap. Pedang Dao tertinggi di surga ke-40 menampilkan ketajaman yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, domain kekosongan puncak milik Moon yang sangat dihormati di surga menyebar. Terlepas dari apakah itu He Huan, Phoenix,
atau Zaoyang, mereka semua menghadapi serangan langsung dari Kaisar Pendiri. Suara desisan, cahaya pedang menembus kepala balai Zaoyang dan menembus balai berharga. Kedua kepala aula, He Huan dan Phoenix, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung dan mundur. Mereka tidak dapat menghadapi dao pedang sang Kaisar Pendiri secara langsung. Di bawah tatapan mereka, aula Zhao yang ditembus oleh pedang dao tertinggi. Kepala aula Zhao yang meraung marah dan mengaktifkan kekuatan dao aula Zhao yang untuk berhadapan langsung dengan Kaisar Pendiri. Saat kedua eksistensi tingkat Master Aula itu berbenturan, domain kekosongan pamungkas milik Moon yang sangat terhormat tidak dapat menahannya dan runtuh. Namun, luka pedang di antara alis Master Aula Radiant Sun juga tidak dapat ditekan. Pedang dao mengalir ke kepalanya dan tubuhnya hancur. Roh primordialnya tiba-tiba hinggap di pohon dao miliknya dan mengaktifkan buah dao dari pohon dao. Pada saat yang sama, aula matahari terbit hancur dengan suara keras. Dao agung yang membentuk aula matahari terbit menyatu dengan roh primordialnya, menyebabkan auranya meningkat secara maksimal. Pada saat yang sama, Kaisar Pendiri bertabrakan dengannya dengan suara keras. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke segala arah. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, roh primordial Master Aula Matahari Terang hancur oleh pedang dao milik Zhang Yang. Kedua ketua aula mundur ke ibu kota giok istana leluhur hampir pada waktu yang bersamaan dan menyaksikan dengan tak berdaya saat ketua aula matahari yang cemerlang dibunuh oleh pedang dao Kaisar Pendiri Qin Ye. Namun, dalam serangan terakhir itu, mereka juga melihat Kaisar Pendiri Qin Ye diserang balik oleh Master Aula Matahari Terbit. Serangan terakhir Master Aula Matahari Terbit menembus tubuh fisik dan roh primordial Kaisar Pendiri Qin Ye, meninggalkannya dengan puluhan luka. Qin Ye, kamu berbohong. Kaisar Surgawi yang agung berlari kencang ke istana leluhur ibu kota Batu Giok dan berteriak, "Tuan-tuan, Qin Ye berbohong kepada kalian." Tuan Muda Ketujuh jelas tidak memberitahunya detail pertempuran ini. Kedua kepala aula telah jatuh ke kota dan sadar pada saat yang sama. Jika apa yang dikatakan Qin Ye benar, maka mustahil bagi Qin Mu untuk melihat adegan Qin Ye membunuh Master Aula Radiant Sun dan Master Aula Unity. Dia hanya bergegas pada saat-saat terakhir untuk membunuh Master Aula Phoenix. Dengan kata lain, mustahil bagi Qin Mu untuk memberitahu Kaisar Pendiri Qin Ye tentang rincian pertempuran tersebut. Kaisar Qin Ye menyingkirkan pedangnya, dan tubuhnya perlahan melayang turun. Kapal emas berlayar dari belakang dan mendarat tepat di bawah kakinya. Di atas kapal emas, Yang Mulia, Su Shenhua, Lan Yutian, dan yang lainnya menatapnya dengan linglung. Bahkan mereka baru saja mempercayai Qin Ye dan percaya bahwa Tuan Muda Ketujuh Qin Mu telah memberitahunya proses dan hasil pertempuran tersebut. Kaisar Pendiri Qin Ye juga bisa berbohong. Yang Mulia Surgawi bergumam, merasa sulit untuk menerimanya. Kaisar Qin Ye yang merupakan pendiri negara dapat dikatakan sebagai orang yang paling teguh dan teguh pendiriannya. Ketika dia berdiri di sana, dia memberi orang-orang perasaan bahwa bahkan jika langit runtuh, dia masih akan mampu bertahan. Kesan yang diberikan Qin Ye kepada orang-orang adalah bahwa dia jelas bukan orang yang bisa berbohong. Kecuali Qin Fengqing, semua anggota keluarga Qin pandai berbohong. Kaisar Pendiri Qin Ye menggoyangkan cahaya pedangnya dan bertemu dengan tatapan Master Aula He Huan dan Master Aula Phoenix. Dia berkata dengan lemah, orang-orang dari keluarga Qin yang paling pandai berbohong adalah orang-orang yang paling stabil. Aku bahkan telah menipu seluruh desa yang riang dan seluruh era Kaisar Pendiri. Namun, aku tidak berbohong kali ini. Semua orang di belakangnya tercengang. Dia tidak berbohong. Kaisar Pendiri berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Ketujuh memang memberitahuku proses dan hasil pertempuran ini. Ketiga kepala balai juga tewas dalam pertempuran ini. Bukankah kepala balai Zhao yang sudah meninggal? Hallmaster Huan dan Hallmaster Phoenix awalnya ingin membunuh dan meninggalkan ibu kota Giok, tetapi ketika mendengar ini, hati mereka sedikit bergetar dan mereka sedikit ragu-ragu. Kaisar Qin Ye berkata dengan tenang, setelah itu, cara kedua kepala aula meninggal akan tetap seperti yang kukatakan. Kepala aula Huan akan menjadi yang kedua meninggal, dan kepala aula Phoenix akan menjadi yang terakhir. Kaisar Langit-Langit Luas tertawa terbahak-bahak. Qin Ye, kau masih berbohong. Jangan percaya padanya, Tuan Istana. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Saat itu, Kaisar Langit yang mendirikan pengadilan hancur total di tanganku. Kaisar Qin Ye meliriknya dan berkata dengan lembut, Hao, apakah kamu tahu bagaimana kamu meninggal? Kaisar Surgawi Langit Luas terkejut. Kamu mati di tanganku. Kaisar Pendiri Qin Ye berkata dengan acuh tak acuh, kamu mencapai Dao sebelum dia menyegel kekosongan pamungkas, dan setelah dua Master Aula meninggal, kamu dibunuh oleh pedangku. Kaisar Langit-Langit Luas tertawa terbahak-bahak,
dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Ye, kau hanya menggertak. Kau membunuh kepala Balai Zhaoyang meskipun kau terluka parah hanya untuk menutupi kebohonganmu. Kau terluka parah, dan semua orang di belakangmu juga terluka. Mereka semua lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tujuanmu adalah untuk menakut-nakuti kedua kepala balai. Di belakang Kaisar Pendiri, Yu Tianzun telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki roh primordialnya yang tersisa. Wilayah kekuasaan Yue Tianzun hancur, dan auranya lemah. Dua Kaisar Xuanwu dan Lang Bao pernah terluka parah oleh permaisuri, dan mereka sekarang berada di ujung tanduk. Jiang Baigui juga terluka parah dalam pertempuran dengan Hall Master Joy. Sang Jun telah mengalami koma dan berada dalam situasi hidup dan mati setelah dibunuh oleh Hall Master Joy. Satu-satunya yang masih bisa mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka adalah Su Shenghua dan Lan Yutian. Setelah mereka berdua membunuh permaisuri, mereka masih bersemangat seperti sebelumnya. Hao, kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Kaisar Qin Ye tiba-tiba menghela napas lega dan tersenyum. Benar, aku berbohong. Kepala Aula Hehuan dan kepala Aula Phoenix tercengang. Qin Ye berkata, kekuatanku tidak sebanding dengan Hall Master Istana Miluo. Jika aku berhadapan langsung dengannya, aku tidak akan sebanding dengan Hall Master manapun. Paling-paling, aku hanya akan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Rekan-rekan Taois di belakangku juga sudah kehabisan akal. Jadi, aku menggunakan kebohongan untuk mengganggu kalian bertiga dan mencari kesempatan untuk membunuh Zhao Yang agar kalian semua takut. Tuan Muda Ketujuh sebenarnya tidak memberitahuku apapun, jadi aku tidak tahu apapun tentang hasil pertempuran ini. Jika kedua Hall Master meninggalkan kota sekarang, mereka bisa membunuh kita semua. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda canda di wajahnya, dan ekspresinya serius. Tuan Muda Ketujuh Qin Mu belum mencapai jalannya, katanya dengan serius. Dia telah menyegel istana leluhur dengan paksa, dan ki vitalnya telah rusak parah. Bagaimana dia bisa bergegas ke sini untuk membunuh Hall Master Phoenix? Sudut mata Hall Master Phoenix berkedut. Kaisar Pendiri Qin Ye berkata dengan ekspresi serius, dia bertarung langsung dengan Hall Master Phoenix, tetapi dia tetap bukan tandingannya. Bagaimana dia bisa membunuh Hall Master Phoenix dengan satu serangan? Karena itu, aku berbohong. Hall Master, silakan keluar dari kota dan bunuh kami. Kaisar Surgawi yang agung segera berkata, Tuan-tuan Aula, cepatlah bertindak. Hall Master Phoenix dan Hall Master Hehuan mundur selangkah demi selangkah. Kaisar Surgawi Hao Tian merasa cemas dan berteriak, dia benar-benar menipumu. Bahkan Qin tahu cara berbohong. Hall Master Phoenix berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois Hao, terlepas dari apakah dia berkata jujur atau berbohong, cara terbaik untuk menghadapinya sekarang adalah dengan mempertahankan ibu kota Jade hingga lebih banyak Hall Master datang. Kaisar Surgawi Hao Tian sangat marah dan berkata dengan tegas, kalian menunda pertempuran dan bodoh. Bagaimana kalian bisa menjadi Master Aula? Pak. Kepala Aula Hehuan menamparkan wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, rekan Taois surga luas, tempatkan dirimu pada posisi yang tepat. Kaisar langit-langit luas terbangun oleh tamparan itu. Dia tidak berbicara lagi dan diam-diam menempatkan dirinya dalam kehampaan. Qin Ye, mana di antara kata-katamu yang benar? Di belakang Qin Ye, Yang Mulia Yue bertanya dengan lembut, apakah kamu mengatakan kebenaran atau kebohongan? Kaisar Qin Ye berbalik, dia masih setenang sebelumnya. Keluarga Qin tidak pernah berbohong. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, percayalah, maka Anda kalah. Setelah Phoenix dan Hehuan mundur ke ibu kota Giok, Kaisar Pendiri Qin Ye segera menyerang para pembudidaya yang mencoba turun dari istana Miluo. Tanpa perlindungan dari dua penguasa istana, mustahil bagi para kultivator dari istana Miluo untuk menghalangi pedang Dao miliknya. Mereka dengan cepat dihabisi, tetapi beberapa dari mereka sangat menentukan. Mereka segera berhenti turun dan kembali ke zaman ke-16, mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Baik di dalam maupun di luar kota, segalanya tenang. Kapal emas yang melintasi dunia itu mengapung dengan tenang di luar kota. Semua orang duduk di kapal. Yang Mulia Bulan sudah lama sakit dan telah menjadi dokter untuk mengobati luka-luka mereka. Namun, dia tidak dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Hampir semua makhluk terkuat di Eternal Peace berkumpul di sini. Setiap orang memiliki banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada Kaisar Pendiri, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah sekian lama, Yang Mulia Surgawi memecah keheningan dan bertanya, Qin Ye, kemana saja kamu selama 42 tahun terakhir ini? Kaisar Pendiri Qin Ye berkata, saat itu, aku menerobos masuk ke ibu kota Jade dan menyeberangi 16 sungai kekacauan untuk pergi ke istana Miluo. Aku bertemu Tuan Muda Ketujuh di istana kekacauan.
Tuan Muda Ketujuh memberitahuku beberapa hal dan menanamkan kemampuan ilahi di tubuhku untuk melawan kemampuan ilahi Tuan Muda keempat Si Xiao. 42 tahun yang lalu, aku memblokir serangan fatal Tuan Muda keempat Si Xiao terhadap pemuja surgawi Ling dan memicu kemampuan ilahi Tuan Muda Ketujuh. Sejak saat itu, aku tinggal di kapal. Di atas kapal, semua orang tercengang. Pendeta surgawi Yue bertanya, di kapal ini. Kaisar Qin Ye mengangguk, di kapal ini, aku bisa melihatmu, tetapi aku tidak bisa menyentuhmu. Aku bisa mendengar pembicaraanmu, tetapi aku tidak bisa memberitahumu apapun. Kau tidak bisa melihatku, tidak bisa menyentuhku, dan tidak bisa mendengarku. Aku mempelajari ajaran Tuan Muda Ketujuh di kapal ini dan bertemu dengan Tuan Istana Miluo. Aku berbicara dengannya untuk waktu yang lama. Tuan Istana Miluo. Semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat istana emas di kapal emas itu. Itu adalah bayangan Dao dari Master Istana Miluo. Kaisar Qin Ye yang merupakan pendiri menjelaskan, kemampuannya telah mencapai titik di mana saya tidak dapat memahaminya. Dao-nya meninggalkan banyak bayangan di kapal ini dan mengajari saya banyak hal. Dewa Yue menenangkan diri dan bertanya, "Dewamu, apakah kamu sudah banyak bercerita tentang masa depan?" Tatapan semua orang tertuju pada wajah Kaisar Qin Ye dan menunggu jawabannya. Kaisar Qin Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak banyak bicara. Aku berbohong kepada kedua kepala aula tadi untuk memaksa mereka agar tidak berani melawan AS secara langsung. Semua orang skeptis. Di masa lalu, mereka sangat mempercayai Kaisar pendiri Qin Ye. Mereka mempercayai setiap kata yang diucapkannya karena semua orang tahu bahwa Qin Ye jelas bukan orang seperti Qin Mu yang bisa memerintah dengan mulutnya. Qin Mu penuh kebohongan, namun Qin Ye tidak akan pernah berbohong. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa orang jujur lebih menakutkan ketika ia berbohong kepada orang lain karena mereka tidak tahu kata-kata mana yang benar dan mana yang palsu. Dia tidak banyak bercerita padaku. Kaisar pendiri Qin Ye berkata tanpa daya, saya tidak tahu banyak tentang masa depan. Saat itu, dia tidak punya waktu untuk memberitahu saya banyak hal, dan sepertinya dia tidak mau memberitahu saya. Semua orang mengungkapkan kecurigaan mereka yang mendalam. Kaisar pendiri tidak berbicara lagi. Semakin lama kita menunda hal ini, akan semakin merugikan kita. Su Senghua tiba-tiba berkata, para praktisi jalur dari Istana Yiluo akan memiliki cukup waktu untuk turun, dan kemudian jumlah praktisi di ibu kota Giok akan meningkat. Tidak lama lagi, kita akan menderita pukulan yang menghancurkan. Haruskah kita menyerbu ke ibu kota Giok dan menghentikan mereka turun? Tidak perlu. Kaisar Qin Ye menoleh untuk melihat. Dia berkata, setelah istana leluhur disegel, pengorbanan darah dibatasi pada istana leluhur. Hanya ada dua sumber energi untuk pengorbanan darah di sini. Satu adalah akumulasi sejarah, dan yang lainnya adalah para ahli yang tewas dalam pertempuran di kemudian hari. Sebagian besar energi yang terkumpul untuk pengorbanan darah digunakan oleh Pak Tua Wuya. Tidak banyak kekuatan pengorbanan darah yang dapat dikendalikan Istana Mikrov, jadi seharusnya ada batasan jumlah ahli yang dapat mereka turunkan. Jika mereka ingin menerobos batas ini, hanya ada dua cara. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, membunuh kami adalah cara pertama. Menghancurkan pohon dunia dan membunuh praktisi kuat di bawah orang tua Wuya adalah cara kedua. Su Senghua merenung sejenak. Jika segel Qin Mu selesai, itu memang akan menjadi satu-satunya pilihan bagi Istana Miluo. Bahkan jika Istana Miluo membunuh mereka, itu tidak akan cukup untuk membuat semua praktisi kuat Istana Miluo turun. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan lelaki tua Wuya untuk memastikan bahwa semua praktisi Dao akan turun ke zaman ke-17. Dengan kata lain, Qin Mu telah menyegel Istana Leluhur dan mengubahnya menjadi pertempuran tiga sisi. Istana Leluhur adalah kandang binatang buas yang besar. Terlepas dari apakah itu Istana Yiluo, lelaki tua tak terbatas, atau mereka semua adalah binatang buas di dalam kandang. Hanya pemenang terakhir yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ibu kota Jade penuh dengan bahaya, jadi kita tidak perlu berjuang untuk masuk. Jika kita berjuang untuk masuk, kita tidak akan bisa menghilangkan energi pengorbanan darah. Sebaliknya, kita akan menderita banyak korban. Kaisar pendiri Qin Ye berkata, sebaliknya, kita harus meninggalkan ibu kota Jade. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Ketika para peraih Dao dari Istana Miluo turun, mereka pasti akan mencari Pak Tua Wuya. Pertarungan maut antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Namun, sebelum itu, kita harus menghentikan para peraih Dao dari ibu kota Jade meninggalkan Istana Leluhur sampai segel Tuan Muda ke-7 selesai. Jika ada yang meninggalkan Istana Leluhur, itu akan menyebabkan mereka membangun kembali altar pengorbanan darah di dunia luar.
Hati Kaisar Xuan sedikit tergerak saat dia bertanya, Qin Ye, apakah Tuan Muda Ketujuh memberitahumu hal ini? Kaisar pendiri mengangguk. Semangat Kaisar bela diri terangkat saat dia bertanya, apalagi yang Tuan Muda Ketujuh katakan kepadamu? Kaisar Qin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya memberitahuku tentang masalah ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Lang Bao tiba-tiba bertanya, rekan Taois, kapan Yang Mulia Surgawimu menjadi Tuan Muda Ketujuh? Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Lan Yutian bertanya, bagaimana saudaraku kembali ke masa lalu? Aku tidak tahu. Semua orang merasa gatal di hati mereka dan ingin merobek mulutnya agar dia mengungkapkan semua yang dia ketahui. Namun, Kaisar pendiri tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di selatan istana leluhur, tanah tiba-tiba menggembung. Dinding surgawi keempat terus tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya jauh lebih lambat daripada dinding surgawi lainnya. Jelas bahwa Qin Mu telah melipat 3 sisi istana leluhur secara berurutan, dan ki vitalnya juga telah sangat rusak. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika Nenek Si, Lin Yuxiu, kepala desa, dan yang lainnya bergegas ke sana, dinding surgawi di selatan istana leluhur telah menonjol hingga ke puncak langit. Melihatnya samar-samar, istana leluhur sekarang tampak seperti kuali besar yang mengambang di pusat alam semesta. Dari luar, keempat dinding kuali dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang. Gunung-gunung naik dan turun terus-menerus, dan gunung-gunung serta sungai-sungai membentang sejauh puluhan ribu mil. Ada binatang-binatang besar yang hidup di dinding-dinding kuali. Ada binatang buas besar berkelompok dengan istana megah. Naga Kilin dan Yan, terbang di awan, berpatroli di wilayah mereka. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi dari jauh, kecepatan terbang mereka tampak sangat lambat. Dari dalam, dinding bagian dalam kuali tampak bagaikan 4 dunia independen yang tidak mengganggu satu sama lain. Ketika Lin Yuxiu, Nenek Si, dan yang lainnya menemukan Qin Mu, auranya telah layu. Dia membuka alam semesta yang luas di dalam tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan kekuatan sihirnya untuk memobilisasi semua kekuatannya sehingga dinding surga akan tumbuh lebih tinggi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika melihat semua orang bergegas datang, Qin Mu merasa rileks dan mendarat di dinding surga untuk beristirahat sambil menopang peti mati dewa. Namun, ekspresinya tampak cukup rileks. Lin Yuxiu maju ke depan dan merasakan hatinya sakit tak berujung. Meskipun Qin Mu tampak lesu, dia merasa tenang dan merasa sudah benar-benar rileks. Dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, aku hanya kelelahan. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Tidak perlu khawatir tentangku. Kepala desa melihat sekeliling dan istana leluhur saat ini seperti kuali besar. Geografi istana leluhur hampir sepenuhnya berubah, membuatnya merasa asing. Dia menahan rasa terkejut di hatinya dan mengingat masa lalu. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang baru saja keluar dari desa orang tua yang cacat ini akan tumbuh hingga tahap seperti ini. Segel istana leluhur masih perlu diperkuat. Segel saat ini tidak dapat menghentikan keberadaan setingkat kepala istana-istana Miluo. Qin Mu menerima pil roh dari apoteker dan mengangkat kepalanya untuk meminumnya. Namun, jika mereka ingin pergi, mereka harus menyentuh segel yang kutinggalkan. Segelku terhubung ke semua tambang dewa, gunung dewa, dan tanah suci lainnya di istana leluhur. Dengan meminjam kekuatan langit dan bumi dari istana leluhur, aku akan dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Blaine membuka mata dewanya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa arah geografi istana leluhur telah berubah menjadi banyak formasi dan formasi. Tindakan Qin Mu dapat dikatakan memobilisasi kekuatan langit dan bumi dari istana leluhur. Jika ada yang menyerang segel itu, mereka akan melawan kekuatan istana leluhur, dan serangan balik mereka pasti akan sangat mengerikan. Istana leluhur adalah asal mula semua surga dan semua dunia. Surga dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya semuanya berasal dari sana, dan bahkan kota Hades adalah bagian darinya. Dan dunia asal terbentuk dari tanah istana leluhur. Ketika kekuatan langit dan bumi istana leluhur dikerahkan, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya. Qin Mu berkata kalau segel itu tidak cukup untuk menghentikan eksistensi di level Master Aula, tapi di mata Blaine, segel itu sudah sempurna. Muer, bagaimana caramu menyegel langit? Si buta mengangkat kepalanya dan bertanya. Langit, aku akan menggunakan jurang besar untuk menutupnya. Qin Mu memurnikan pil roh untuk memulihkan sebagian kekuatannya, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk kembali ke kondisi puncaknya. Untungnya, aula kekacauannya terhubung ke sungai kekacauan. Dia bisa menggunakan jalur kembalinya reruntuhan untuk memurnikan ki kekacauan di sungai kekacauan agar kultivasinya bisa terus pulih.
Saya merasakan bahwa permaisuri telah meninggal, dan tidak ada lagi tuan yang bisa mengembalikan reruntuhan sekarang. Hanya tuan muda kedua yang ditekan di sana. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui saya dalam hal mengembalikan reruntuhan. Kinmu tersenyum tipis, bahkan jika permaisuri masih hidup, prestasinya dalam mengembalikan reruntuhan tidak sebaik milikku, katanya acuh tak acuh. Jika aku memobilisasi lubang pembuangan, dia tidak akan mampu bersaing denganku. Aku akan memindahkan lubang pembuangan dan menggunakan kekuatan lubang pembuangan untuk menyegel langit istana leluhur dan menyegel kekosongan terakhir istana leluhur. Namun, sebelum itu terjadi, Kaisar pendiri dan yang lainnya harus meninggalkan semua orang di istana leluhur. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Melarikan diri dari salah satu dari mereka akan menjadi ancaman besar bagi dunia luar. Matanya berbinar, dia berkata dengan suara yang dalam, penguasa istana-istana Miluo akan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri dari istana leluhur. Mereka harus meninggalkan istana leluhur sebelum aku menyegelnya sepenuhnya dan membawa pengorbanan darah ke dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga. Karena itu, apa yang menanti kaisar pendiri pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Dia menatap apoteker, kaisar pendiri dan yang lainnya pasti terluka. Kakek apoteker, pergilah ke ibu kota Giok istana leluhur dan bantu mereka sembuh. Apoteker itu mengangguk dan segera bangkit untuk pergi. Kepala desa, jagal, dan yang lainnya segera berkata, apoteker, kami juga ikut. Kinmu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan keras, kepala desa, nenek, sebelum aku menyegel langit istana leluhur, kalian semua harus meninggalkan istana leluhur dan sama sekali tidak boleh tinggal di sini. Tinggal di sini akan membawa bahaya besar. Kepala desa melambaikan tangannya. Jangan khawatir, kami akan pergi dengan sendirinya. Kinmu mengerutkan kening dan menatap Ling Yuxiu. Nyonya, Anda harus pergi secepatnya. Ling Yuxiu bersandar pada peti mati dewa dan duduk, dia tersenyum. Aku tidak akan pergi. Kupikir setelah menikah, akan ada dunia kecil untuk kita berdua. Aku tidak menyangka bahwa kita akan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama dan lebih banyak waktu terpisah. Sekarang, ini adalah waktu yang langka bagi kita untuk bertemu. Aku akan tinggal di sini selama kamu tinggal di istana leluhur. Kinmu menatapnya dan mengangguk setelah beberapa saat. Ia bersandar pada peti mati Great Cheng dan duduk sambil tersenyum. Kita akan membangun dunia yang menjadi milik kita di sini dan melahirkan beberapa anak. Ini akan menjadi desa kita yang riang. Di bawah pohon dunia, ada banyak praktisi kuat dari zaman prasejarah yang menjaga tempat itu. Pak Tua Wuya telah bertarung dengan Tuan Muda ketiga, Tuan Muda keempat, dan perubahan besar, dan dia telah menderita luka berat, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke pohon dunia untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia mengumpulkan para praktisi kuat dari zaman prasejarah ini untuk melindungi keselamatannya. Pohon dunia awalnya menjulang tinggi, tetapi setelah pertempuran itu, hampir semua cabang dan daunnya layu. Pohon suci ini tidak melihat pemandangan spektakuler di masa lalu, dan tampak agak menyedihkan. Tindakan Kinmu yang melipat istana leluhur juga telah membuat tempat ini gempar, membuat para praktisi kuat di bawah pohon dunia menjadi bingung. Tiba-tiba, wajah Pak Tua Wu yang muncul dari pohon, dan suaranya bergetar, Tuan Muda ketujuh Kinmu punya niat jahat. Dia melipat istana leluhur dengan maksud menyegelnya, menjebak kita dalam perangkap binatang buas dan memaksa kita untuk memulai perang dengan istana Miluo. Meskipun aku tidak takut dengan istana Miluo, jika aku memulai perang dengan istana Miluo, aku pasti akan menderita banyak korban. Aku akan membelah cabang. Huang Tang, cari beberapa ahli dan bawa cabangku ini keluar dari istana leluhur. Pilih tempat dengan feng shui terbaik untuk menanamnya. Pohon dunia bergetar dan sebuah dahan jatuh dan terbang ke tangan Huang Tang, salah satu dari 3 tetua feng shui. Huang Tang mengambil ranting itu dan berencana untuk membawa kedua tetua lainnya. Tetua Wu Ya berkata, Li Su dan Paviliun Yan Xiu harus tetap tinggal dan melindungi tempat ini. Ingat, segera tinggalkan istana leluhur dan cari tempat yang bagus untuk menanam ranting itu. Pada saat itu, aku akan bisa merasakan ranting ini. Akarnya akan terhubung, dan Tuan Muda ketujuh tidak akan bisa menekan kita. Huang Tang tidak punya pilihan selain mencari ahli lainnya. Untungnya, ada banyak orang suci surgawi di bawah pohon dunia, dan dia dengan cepat menemukan lebih dari 10 ahli teratas. Semua orang segera meninggalkan pohon dunia dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, Kepala Balai Huan-Huan memasuki ibu kota Giok dan pergi ke Sungai Kekacauan untuk bertemu dengan Tuan Muda ketiga dan keempat. Dia berbicara tentang pertempuran di istana leluhur. Dia berkata, Kaisar pendiri Qin Ye menerima bimbingan Tuan Muda ketujuh dan menjebak kita di ibu kota Giok.
Tuan Muda ketujuh menyegel istana leluhur dan akan mengubahnya menjadi sangkar, mencegah kita pergi. Tuan Muda ketiga Ling Xiao tersenyum. Jadi apa? Bahkan jika dia bisa menyegelnya, masih ada kekosongan pamungkas, belum lagi dia tidak bisa menyegelnya. Begitu kamu mencapai istana leluhur, kamu akan mempercayakan kekosongan dan memulihkan kekuatan puncakmu. Semua tindakannya akan sia-sia. Kepala Aula Hehuan ragu-ragu sejenak dan berkata, Kaisar pendiri Qin Ye berkata bahwa Tuan Muda ketujuh dapat menyegel kekosongan terakhir. Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengerutkan kening dan berjalan sambil memikirkan cara untuk menyegel kekosongan terakhir. Mungkin ada jalan keluarnya, yaitu dengan memanfaatkan jurang pembuangan yang sangat dalam. Tuan Muda ketiga Ling Xiao mendapat kilasan inspirasi dan berhenti berjalan. Jika dia menggunakan jurang besar lubang pembuangan untuk menghalangi langit di atas istana leluhur, apalagi kekosongan tertinggi, kekosongan lainnya tidak akan ada lagi. Dia seharusnya menggunakan metode ini. Dia sedikit mengernyit. Sekalipun dia sudah memikirkan cara yang mungkin digunakan Qin Mu, dia tidak yakin bagaimana cara menghadapinya. Di penghujung zaman ke-16, Sang Jun bukan saja membantai semua orang, tetapi juga terjadi hal lain yang amat mengerikan, yakni pembantaian yang dilakukan oleh Tuan Muda kedua Wuji. Di akhir zaman ke-16, Tuan Muda kedua Wuji tiba-tiba menjadi gila dan menyerang semua praktisi Dao. Bahkan banyak praktisi istana Yiluo telah dibunuh olehnya. Karena saat itu keadaan sedang kacau, banyak orang tidak tahu bahwa itu adalah Tuan Muda kedua dari istana Yiluo, Wuji. Oleh karena itu, mereka melemparkan kesalahan pada Sang Jun. Untuk sesaat, bahkan ekspresi para praktisi Dao berubah ketika mereka mendengar Sang Jun. Hanya penguasa istana Yiluo yang menyadari perubahan pada Tuan Muda kedua Wuji, jadi dia menyerang dan menekan Wuji di lubang pembuangan. Belakangan, masalah ini perlahan menyebar, tetapi hanya beberapa Tuan Muda istana Yiluo yang mengetahuinya. Ada banyak Tuan istana yang tidak mengetahuinya, dan bahkan lebih mustahil bagi orang-orang di luar istana Yiluo untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Ling Xiao adalah salah satu orang yang mengetahuinya. Ia bahkan menduga bahwa alasan mengapa Tuan Istana Yiluo begitu putus asa dan hati daunnya mati terkait dengan tindakan Tuan Muda kedua, Wuji. Jika si Tua Tujuh memindahkan lubang pembuangan dan menutup kekosongan terakhir istana leluhur, maka bahkan jika para peraih Dao dari istana Yiluo memasuki zaman ke-17, mereka tetap tidak akan dapat memasuki kekosongan terakhir. Jika mereka masuk ke sana, mereka akan dimangsa oleh Wuji. Dia mengerutkan kening. Ini benar-benar tindakan yang kejam. Bahkan dia tidak berani memprovokasi Wuji. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita gila itu? Saya memiliki luka di tubuh saya, jadi tidak cocok bagi saya untuk turun. Selain itu, istana leluhur tidak memiliki energi yang begitu besar untuk mendukung saya turun. Tiba-tiba, dia mengendurkan alisnya dan berkata, Huan He, sebelum segel selesai, tinggalkan istana leluhur dan pergilah ke dunia luar untuk mendirikan altar pengorbanan darah. Karena Tuan Tujuh bersedia menyegel istana leluhur, maka biarkan dia menyegelnya. Kita akan memilih medan perang lain. Kepala Aula, He Huan, setuju dan hendak pergi ketika Ling Xiao berpikir sejenak dan memanggilnya. Dia berkata, Kaisar Qin Ye yang merupakan pendiri negara dapat bertahan hidup karena dia memanfaatkan pertempuran Yudu untuk melakukan sesuatu. Betapa tidak tahu malunya dia karena ikut campur dalam pertempuran junior. Karena dia tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Aku akan memberimu 2 seni dewa dan meminta Tuan Muda keempat memberimu senar sitar. Saat kau pergi, bawa 3 seni dewa ini bersamamu dan bunuh tanpa ampun. Kepala Aula Joyous Union Hall merasakan hawa dingin di hatinya dan menundukkan kepalanya tanda setuju. Tuan Muda ketiga memanggilnya ke depan dan menanamkan kemampuan ilahi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak meninggalkan istana leluhur tepat waktu untuk mengatur pengorbanan darah, tahukah kamu apa yang harus kamu lakukan? Kepala Aula dari Aula Persatuan yang gembira itu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, mohon beri saya pencerahan. Tuan Muda ketiga, Ling Xiao, menampakkan senyum kejam di wajahnya, katanya, mintalah rekan Taois Hao untuk membawa senar sitar Tuan Muda keempat ke pohon dunia dan hancurkan pengikut Pak Tua Wu Ya. Dengan energi pengorbanan darah itu, Tuan Muda keempat dan aku bisa turun. Kepala Aula Joyous Union Hall menggigil. Adegan mengerikan dari senar sitar Tuan Muda keempat yang menyapu pohon dunia muncul di benaknya. Meskipun dia telah melalui banyak pertempuran, dia tidak dapat menahan rasa takut yang mendalam. Tuan Muda ketiga, Ling Xiao, melambaikan tangannya, katanya, jika memang begitu, kita akan bertarung sampai mati dengan Pak Tua Wu Ya. Namun, keadaan sudah sampai pada titik itu, dan itu bukan lagi tanggung jawab kita.
Cepat pergi dan temui Tuan Muda keempat dan minta senar sitar. Selama kamu bisa meninggalkan istana leluhur, kamu tidak perlu sampai pada titik itu. Kepala Aula Hehuan setuju dan bergegas pergi menemui Tuan Muda keempat Xi Xiao. Tidak lama kemudian, dia kembali ke Jade Capital dan datang menemui Hall Master Phoenix dan Heavenly Emperor. Heavenly Emperor Hao hendak menyelesaikan tugasnya di kehampaan. Di Great Luo Heaven, pohon dao yang terbentuk dari kekuatan mulai terbentuk. Senang rasanya memiliki satu orang lagi dengan kekuatan kultivasi dao. Kepala Aula Hehuan memberitahu mereka berdua tentang rencana Tuan Muda ketiga dan berkata, jangan buang waktu lagi. Ayo bertindak cepat. Kaisar Langit-Langit Luas terdiam sejenak sebelum berkata, kalian berdua baru saja bekerja sama dan mampu membunuh Qin Ye dan kelompok pengkhianat dengan mudah. Sekarang setelah kita memberi mereka waktu untuk bersiap, akan sulit untuk membunuh mereka. Kepala Istana Phoenix tersenyum dan berkata, memberi mereka waktu untuk bersiap juga memberi kita waktu untuk bersiap. Dalam beberapa hari terakhir, Kepala Istana Zhencheng juga telah turun. Ada juga beberapa praktisi dao yang telah turun. Kekuatan kita telah meningkat pesat dan kemenangan sudah dalam genggaman kita. Hati Kaisar Surgawi Hao sedikit tergerak saat dia melihat ke arah ibu kota Giok. Dia melihat bahwa pohon-pohon dao di hutan dao tiba-tiba menjadi hijau dan segar. Jelas bahwa itu karena kematian kepala balai Zhaoyang dan praktisi dao lainnya, itu memungkinkan Istana Miluo memiliki cukup energi untuk mendukung turunnya eksistensi tingkat kepala balai dan beberapa praktisi dao. Kaisar Langit Agung tidak dapat menahan napas lega. Langkah ini memang lebih aman dari yang kukira. Kalau begitu, cepat undang kepala balai Zhencheng dan teman-teman Tao lainnya untuk datang dan meninggalkan istana leluhur bersama-sama. Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya dan tidak ingin tinggal di istana leluhur. Dia sangat mengenal Qin Mu dan tahu betapa mengerikannya dia. Jika dia dikurung di istana leluhur oleh Qin Mu, dia pasti akan mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Kepala Aula Hehuan berkata, rekan Taois Hao, merekalah yang mengantarku keluar dari istana leluhur kali ini, dan kau punya misi lain. Kaisar Surgawi yang luas merasa heran dan agak tidak rela. Kepala Aula Hehuan dengan hati-hati menarik seutas tali tak kasat mata dan terbang ke surga agungnya untuk mengikatnya ke pohon dao yang sedang dibentuknya. Ia berkata, tali ini adalah tali sitar dari Tuan Muda keempat. Rekan Daois Hao seharusnya sudah tidak asing lagi dengan tali ini dan tahu betapa kuatnya tali ini. Aku akan memberimu tali ini. Kau akan mengarahkan tali sitar ke pohon dunia dan menarik tali sitar ini ke atas pohon dunia untuk mengikatnya ke puncak gunung paling utara. Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Surgawi Hao. Ia segera merasakan ada tali yang terhubung dengan masa lalu dan terikat pada pohon dao miliknya. Suara Kaisar Surgawi Hao terdengar serak saat dia berkata, jika Pak Tua Wu yang menemukanku, bukankah aku akan mati tanpa tempat pemakaman? Jangan khawatir, luka Pak Tua Wu ya sangat serius. Dia tidak jauh lebih baik dari Tai. Kepala Aula Hehuan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah melihat Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Meskipun mereka juga terluka, luka mereka jauh lebih ringan. Jika Pak Tua Wu yang menemukanmu, Tuan Muda keempat juga dapat menyelamatkan hidupmu. Kaisar Surgawi Hao hendak mengatakan sesuatu ketika dia diingatkan oleh Kepala Istana Hehuan, rekan Taois Hao, kamu sudah terikat pada senar sitar. Kamu tahu kekuatan senar sitar ini lebih dari siapapun. Kaisar Surgawi Hao terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Dia berkata, aku akan pergi. Semangat Master Istana Hehuan meningkat pesat dan matanya berbinar. Ia berkata, kalau begitu, kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Kita akan bergegas keluar dari ibu kota Giok terlebih dahulu dan memancing Qin Ye dan yang lainnya pergi. Rekan Taois Hao, segera pergi ke pohon dunia. Kepala Aula Zhencheng dan beberapa praktisi dao lainnya dari Istana Miluo berjalan mendekat. Kepala Aula Huan dan Kepala Aula Phoenix segera melesat ke langit dan bergegas keluar dari ibu kota Giok, langsung menuju ke langit. Kepala Balai Zhencheng berdiri di tengah kota, tak bergerak. Tiba-tiba, Balai Zhencheng melayang dan menjadi semakin kecil, lalu mendarat di tangannya. Mata kepala aula ini bersinar terang saat dia memegang Aula Zhencheng dan mendongak. Wus! Sebuah kapal emas melesat di udara dan langsung menuju kedua kepala aula, Hehuan dan Phoenix. Pada saat ini, kepala aula Zhencheng mengaktifkan aula harta karun dan bersinar terang saat berputar dan menyerbu ke arah kapal emas. Pada saat yang sama, ketua aula membawa kelima praktisi dao bersamanya saat mereka bangkit dari tanah dan menyerbu menuju kapal emas penyeberang dunia. Ketika Kaisar Surgawi Hao melihat ini, dia segera meninggalkan ibu kota Giok dan berlari menuju pohon dunia. Dia terbang ke arah pohon dunia dan tanpa sengaja mengangkat kepalanya untuk melihat.
Dia melihat bahwa 4 dinding surgawi besar istana leluhur telah terbentuk sepenuhnya, dan puncak dinding surgawi menjulang tinggi di luar angkasa. Di balik langit gelap gulita, tidak ada satu bintang pun yang terlihat. Sudut mata Kaisar Langit Luas tiba-tiba berkedut hebat, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Ia hampir jatuh dari langit. Yang ada bukanlah langit berbintang yang gelap, melainkan lubang pembuangan. Jurang besar yang runtuh telah dipindahkan oleh Kinmu. Itu seperti lubang hitam besar yang mengambang di langit di atas istana leluhur. Namun, hal anehnya adalah jurang amblas yang besar itu tidak mengeluarkan fluktuasi apapun. Ketakutan di wajah Kaisar Langit-Langit Luas semakin sulit disembunyikan, dan ketakutan muncul di wajahnya. Itu adalah jebakan, menunggu kepala balai Hehuan dan yang lainnya jatuh ke dalamnya. Saat mereka meluncur keluar dari surga, saat itulah mereka jatuh ke dalam lubang pembuangan. Alasan mengapa lubang pembuangan tidak mengeluarkan fluktuasi apapun adalah karena ada eksistensi yang mengolah jalan lubang pembuangan dan telah menjadi dao, menghalangi pintu masuk jurang besar lubang pembuangan. Kaisar Surgawi Langit Luas tahu siapa orang itu. Di balik langit, di pintu masuk jurang besar yang runtuh, Kinmu duduk di bunga teratai. Kegelapan menyelimuti dirinya sepenuhnya sementara ia menutupi seluruh jurang besar. Ia menatap dingin ke arah cahaya dao yang menggemparkan dunia yang semakin dekat. Di depan jurang pembuangan yang besar, Kinmu menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Sinhole berada tepat di belakangnya. Bagi orang-orang di bawahnya, Sinhole berada di atas istana leluhur, dunia yang terbalik. Bagi Kinmu dan Ling Yuxiu, istana leluhur adalah dunia yang terbalik. Tentu saja, di bawah penyembunyian yang disengaja oleh Kinmu, tak seorang pun dapat melihat lubang pembuangan, apalagi menyadari bahwa mereka tengah bergegas menuju lubang pembuangan. Di samping Kinmu ada Ling Yuxiu yang penasaran mengamati singgasana teratai di bawah kursi Kinmu. Menurut Kinmu, tahta teratai ini berada pada alam dao tingkat kedua dan akan segera menjadi tingkat ketiga. Singgasana teratai terhubung dengan laut kekacauan, dan ki kekacauan memancar keluar terus-menerus, berubah menjadi ki vital kekacauan primordial di sekitar Kinmu. Ki vital kekacauan primordial mengikuti napas dan pernafasannya, dan mengalami serangkaian perubahan seperti 5 Grandmaster, bertransformasi menjadi kultivasi Kinmu. Ling Yuxiu mendecak lidahnya karena keheranan. Dia tidak tahu banyak tentang jalur kembalinya reruntuhan, yang sangat misterius. Belum lagi hanya ada beberapa orang yang berhasil mencapainya, bahkan tidak banyak orang yang memiliki pencapaian luar biasa di jalur kembalinya reruntuhan. Meskipun Lan Yutian dan Su Senghua telah menjelaskan jalur pengembalian reruntuhan dalam sistem alam dao istana leluhur, mereka belum mencapai alam yang mendalam. Lan Yutian pernah berkata bahwa sistem alam dao istana leluhur dibangun di atas fondasi pohon dunia, dan jalur pengembalian reruntuhan bertentangan dengan pohon dunia, jadi pencapaiannya dan Su Senghua dalam jalur pengembalian reruntuhan tidaklah hebat. Kinmu dapat dikatakan sebagai satu-satunya orang yang dapat memperhitungkan kekuatan keduanya. Hallmaster dari Hallmaster yang melintasi dunia, Hehuan, dan Phoenix semakin dekat dan dekat untuk kembali ke reruntuhan. Musik sitar dari bulan surgawi yang mulia terdengar di kapal, dan ruang menyebar, memungkinkan kapal emas membentuk ruang domain yang membawa kekosongan ekstrim. Kaisar pendiri, Su Senghua, dan yang lainnya berdiri di atas kapal. Cahaya pedang menyala, dan segala macam kemampuan ilahi dilepaskan. Mereka menyerang dua penguasa istana sambil bertahan melawan penguasa istana Zheng Cheng dan yang lainnya. Wilayah kekosongan ekstrim milik Dewa Surgawi Bulan sangatlah unik, yang memungkinkan orang di dalam kapal untuk menghadapi kemampuan ilahi dan senjata dao dari arah manapun dan kapanpun. Meski kapal emas penyeberangan dunia itu berada di tengah, ia tidak panik sedikit pun. Terlebih lagi, dengan kecepatan kapal emas itu lebih dari cukup untuk mengejar kedua penguasa kuil. Namun, karena Master Kuil Zheng Cheng dan yang lainnya menunda mereka, Kaisar pendiri tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Master Kuil Zheng Cheng dan praktisi dao lainnya. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya akan menghadapi dua Master Kuil, jadi dia tidak bisa menahan kedua Master Kuil itu. Ketiga faksi itu semakin dekat ke jurang pembuangan yang besar. Hati Master Kuil Huan dan Master Kuil Phoenix sedikit tergerak. Sepertinya kita telah melebih-lebihkan Kaisar pendiri Qin Ye. Kekuatannya tidak begitu hebat, dia hanya menggertak. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Tepat saat kedua kepala kuil hendak berhenti dan menyerbu ke kapal emas, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari bawah pohon dunia. Pemimpin mereka adalah Huang Tang, salah satu dari 3 tetua Feng Shu. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. 2 dari 5 tetua Feng Shu tewas, hanya menyisakan 3 tetua. Huang Tang menjadi pemimpin 3 tetua.
Melihat kedua kepala aula juga menyerbu ke langit, Huang Tang segera menyerbu. Adapun beberapa ahli prasejarah di bawah Huang Tang, mereka menyerang beberapa praktisi Dao di bawah pimpinan Aula Zhencheng. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Kepala balai Zhencheng bersikeras menyeret kapal emas itu, jadi dia mengabaikan mereka. Tiba-tiba, dia mengaktifkan pohon daunnya. 1000 sinar cahaya warna-warni melilit kapal emas itu. Akar pohon dao menembus kapal emas itu, menarik tubuhnya ke arah kapal. Sebelum dia mendarat di atas perahu emas itu tiba-tiba menjadi sangat besar. Orang yang bernama Lan Yutian itu membawa akar pohon dao miliknya ke salah satu istana emas di atas perahu emas itu. Yang lainnya semua menggunakan kemampuan ilahi mereka menekan akar pohon dao miliknya. Kepala Aula Zhencheng tercengang. Orang-orang ini sangat cekatan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Dia sangat kuat, jadi dia sama sekali tidak takut. Pada saat berikutnya, dia mendarat di kapal emas. Dia mengangkat tangannya dan istana harta karun Zhencheng jatuh ke tangannya, menyebabkan kapal emas itu sedikit tenggelam. Di sisi lain, Huang Tang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Hall Master Huan dan Hall Master Phoenix. Dari kejauhan, ia melepaskan kemampuan ilahinya dan menyerang kedua penguasa istana bersama orang-orang di kapal emas itu. Orang tua ini tidak mengenal kematian. Kedua kepala aula sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Meskipun kelima tetua Feng Shu tidak terkenal, mereka sangat tua dan telah hidup lama. Kultivasi mereka tidak jauh lebih rendah daripada para penguasa aula istana Miluo. Master Aula, He Huan dan Phoenix, tidak punya waktu untuk mempercayakan Dao Agung mereka ke kehampaan karena mereka sedang terburu-buru untuk turun. Mereka tidak memiliki keunggulan melawan Huang Tang dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka mungkin akan terluka parah oleh serangan baliknya sebelum kematiannya. Aku akan menghalangi Huang Tang. Sosok kepala Aula Phoenix berhenti sejenak saat dia menghadapi Huang Tang dan perahu emas yang terbang ke arahnya sendirian. Tanpa menoleh, dia berkata, "Rekan Taois He Huan, segera tinggalkan istana leluhur." Kepala Aula He Huan juga tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat dan tidak boleh kehilangannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melesat ke langit. Hall Master Phoenix mengaktifkan buah daunnya dan memanggil pohon daunnya. Dia berdiri di depan Hall of Phoenix dan dengan mudah memblokir kemampuan ilahi Su Seng Hua, Lan Yutian, bulan yang dimuliakan surgawi, dan yang lainnya. Namun, matanya tertuju pada Huang Tang. Huang Tang bergegas mendekat. Tiba-tiba, langit agung miliknya muncul. Pohon dao muncul dari tanah di langit agung, meningkatkan kekuatan kultivasinya hingga maksimal. Ledakan. Ketika langit agung bertabrakan dengan istana Phoenix, kepala balai Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Huang Tang terlalu gegabah. Menggunakan langit agungnya untuk melawan istana Phoenixku, dia benar-benar meremehkanku. Istana Phoenix miliknya tiba-tiba terbakar. Kekuatan langit ke-40 dari alam dao meletus, menekan langit agung Huang Tang. Pada saat ini, cabang pohon tiba-tiba mencambuk dan menghantam tubuh Hall Master Phoenix seperti kilat, membuat wanita itu terpental dengan cambuknya. Kulit kepala Aula Phoenix terbelah karena cambuk itu, dan dia berputar seperti gasing. Dia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya, dan bahkan roh primordialnya hampir terlempar. Dia tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahannya. Pohon dunia, itu adalah harta karun yang diberikan oleh lelaki tua Wu Ya kepadanya. Dia langsung memikirkan inti permasalahannya. Agar tidak disegel di istana leluhur dan terperangkap dalam perangkap binatang buas, Pak Tua Wu Ya pasti akan mencoba memecahkan situasi tersebut. Pohon dunia dipenuhi dengan kedalaman dan merupakan zat alami yang tidak mudah diperoleh. Pak Tua Wu Ya menguasai semua dao agung dari zaman dahulu hingga sekarang, jadi cara paling langsung untuk memecahkan situasi adalah menanam klon pohon dunia di luar istana leluhur. Akar kedua pohon dunia terhubung, jadi tidak perlu khawatir disegel di istana leluhur oleh Kinmu. Cabang ini pasti telah disempurnakan oleh Pak Tua Wu Ya berulang kali untuk menyatu menjadi cabang. Mungkin cabang pohon itu mengandung 1/10 dari kekuatannya sendiri, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan seperti itu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia melihat kepala balai He Huan mendarat di belakangnya. Dia benar-benar telah dicambuk melewati kepala balai He Huan. Kekuatan serangan ini terlalu besar, menyebabkan dia tidak dapat menghalangi Huang Tang sama sekali. Huang Tang menyerbu, dan kepala Aula He Huan terkejut. Dia mendengar suara kepala Aula Phoenix, hati-hati dengan cabang pohon itu. Itu adalah harta karun orang tua yang tak terbatas. Huang Tang sudah mengaktifkan cabang untuk menyerang.
Tanpa berpikir panjang, Kepala Balai He Huan segera mengaktifkan kemampuan ilahi Tuan Muda ketiga Ling Xiao di tengah alisnya. Pada saat yang sama, kapal emas penyeberangan dunia juga menyerbu. Di atas kapal, Kaisar Pendiri dan Kepala Balai Zheng Cheng bertarung langsung dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Hanya dalam waktu singkat, keduanya menderita luka-luka sendiri, dan ada lebih dari 100 luka dengan ukuran yang berbeda-beda di tubuh mereka. Wus, wus, wus. 5 orang pencapaian Dao dari Istana Miluo membunuh para ahli prasejarah yang dibawa oleh Huang Tang dan mendarat di perahu emas satu persatu. Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya tidak peduli untuk membuat masalah bagi Kepala Istana Phoenix dan Kepala Aula Huan. Mereka segera melangkah maju dan berdiri di belakang Kaisar Qin Ye. Master Istana Zheng Cheng mundur selangkah dan berdiri bersama kelima peraih Dao dari Istana Miluo. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan niat membunuh mereka melonjak. Kecepatan perahu emas itu sungguh mencengangkan. Ia masih melaju lurus menuju kepala aula Istana He Huan. Akan tetapi, pada saat ini, kemampuan ilahi Tuan Muda ketiga Ling Xiao meledak dan bertabrakan dengan dahan pohon milik Pak Tua Wuya. Ketika kekuatan ilahi Tuan Muda ketiga Ling Xiao meledak, langit istana leluhur runtuh dengan suara keras. Seolah-olah dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada saat ini. Pada saat yang sama, mereka mengeksekusi dao besar kekacauan primordial. Di langit yang runtuh, bayangan ilusi istana Ling Xiao yang berharga benar-benar muncul. Jika diperhatikan dengan seksama, rune yang membentuk istana harta karun Ling Xiao tampak seperti dewa. Rune tersebut dibangun dari tubuh para dewa, persis seperti istana Pantheon. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka bukanlah dewa sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah dewa yang terbentuk dari rune kekacauan purba. Sejak zaman dahulu kala, sudah terlalu banyak ahli yang telah mengolah wilayah Ling Xiao. Kultivasi pahit mereka telah menjadi satu demi satu merek istana Ling Xiao, muncul di istana Ling Xiao. Belum lagi betapa hebatnya kemampuan ilahi Tuan Muda ketiga, hanya tingkat kultivasi ini saja sudah cukup untuk membuat Ling Xiao bangga selama 17 era alam semesta. Sulit untuk menemukan lawan seperti dia. Dan di tangan Huang Tang, puluhan ribu kemampuan ilahi dao besar meletus dari cabang-cabang pohon dunia untuk menghadapi serangan Tuan Muda ketiga. Setiap dao besar sangat indah, seperti serangan praktisi dao puncak. Kemampuan ilahi Pak Tua Wuya yang tersembunyi di dalam cabang-cabang pohon dunia memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kemampuan yang luar biasa, itu jelas satu-satunya. Tidak ada cara lain untuk menemukan yang kedua. Dua kemampuan ilahi yang mengerikan itu bertabrakan dan meledak, kekuatannya tanpa diduga melonjak dan melahap segalanya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli untuk membunuh musuh. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan semua kemampuan ilahi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Menghadapi dampak yang mengerikan ini, kapal emas yang melintasi dunia itu juga menerangi dirinya dengan cahaya warna-warni untuk melindungi dirinya. Fluktuasi dua kemampuan ilahi tertinggi menyerang, menyebabkan kapal emas itu bergetar hebat dan bergoyang tak stabil. Setelah beberapa lama, gelombang kejut dari tabrakan dua teknik tertinggi itu akhirnya mereda. Huang Tang memuntahkan banyak darah, dan Hall Master Huan dan Hall Master Phoenix terluka dan terengah-engah. Kapal emas yang melintasi dunia itu menstabilkan dirinya dan turun dengan lembut. Kedua teknik tertinggi itu menciptakan sepetak kekacauan utama, dan ki kekacauan utama melayang kemana-mana. Ketika kapal emas itu jatuh ke dalam ki kekacauan utama, kapal itu tiba-tiba berhenti sejenak sebelum benar-benar melayang. Lingkungan sekitarnya cerah, dan langit berbintang yang gelap tidak lagi terlihat. Ki kekacauan purba yang luas dan tak terbatas menyapu ke sana kemari. Kedua kepala aula turun, dan aura mereka menekan ki kekacauan purba hingga menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah drastis, tempat ki kekacauan purba menyebar adalah lautan kekacauan purba yang luas. Huang Tang dengan paksa mengaktifkan cabang pohon dunia. Tepat saat dia hendak membunuh mereka berdua, ekspresinya tak dapat dielakkan. Dia melihat sekeliling dan melihat daun teratai besar mengambang di permukaan lautan kekacauan purba yang luas ini. Akarnya yang penuh duri tajam menusuk lurus ke langit seperti tangkai bunga teratai. Namun, akarnya sangat tebal dan membuat orang-orang memujanya. Di lautan yang kacau, aula kekacauan mengambang sementara bunga teratai seperti panggung, menopang aula kekacauan. Di depan aula, Qin Mu dan Ling Yuxiu sedang duduk di sana. Hati Hall Master Huan dan Hall Master Phoenix perlahan-lahan tenggelam. Ini adalah lubang pembuangan. Kapan mereka memasuki lubang pembuangan? Bahkan mereka tidak menyadarinya. Secara logika, fluktuasi Sinhole itu sangat aneh, dan bahkan merupakan tempat yang berbahaya bagi praktisi Dao.
Jangankan memasuki Sinhole, bahkan jika mereka melewatinya, mereka akan segera menyadarinya. Namun kali ini, saat mereka memasuki bagian terdalam lubang pembuangan itu dan melihat lautan kekacauan, mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang pembuangan itu. Di istana leluhur, Kaisar Langit-Langit Luas mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat sosok Master Aula, Huang Tang, dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Para penguasa aula ini sudah selesai, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan terus berjalan menuju pohon dunia. Di depan aula kekacauan di Laut Kekacauan Sinhole, Qin Mu berdiri.